membacakan dan menjelaskan kitab Ta'limut Ta'alim pasal 6 mulai mengaji ukuran dan urutannya. Wahakaza yambaghi litolibil ilmi ayastaghilu bisyukri bil lisani wal jinani wal arkani wal mali. Para pencari ilmu harus selalu bersyukur kepada Allah, baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan nyata. Bersyukur di sini maksudnya ucapan kita, tindakan kita, atau perbuatan kita harus selalu yang baik-baik, yang positif-positif. Intinya selalu berucap dan bertindak sesuai apa yang Allah perintahkan. Ayarul fahma wala ilma wa taufiqu minallahi ta'ala. Harus yakin bahwa pengertian, pengetahuan, dan taufik itu hanya anugerah dari Allah. Fa innallaha hadin man istahadahu. Karena dia selalu menunjukkan jalan kepada orang yang memohon petunjuknya. Jadi misalnya ada yang mau memohon petunjuk kepada Allah, pasti Allah akan memberikan petunjuk. Seperti manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya. Jadi ibaratnya misalnya kita bersungguh-sungguh memohon petunjuk sama Allah, pasti Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Fa ahlul haqqi wa hum ahlus sunnati wal jamaah talabul haqq minallahi ta'ala haqqi al-hadil mubinil asim. Kaum sunnah wal jamaah memohon kebenaran kepada Allah yang maha besar, maha menunjukkan, maha pemberi ketenangan, lagi maha melindungi. Fahadahumullahu ta'ala wa asamahum anid dulalati. Lalu mereka pun diberi petunjuk dan dilindungi dari kesesatan. Di sini dijelaskan bahwa kaum sunnah wal jamaah Allah beri petunjuk dan dilindungi dari kesesatan. Kenapa demikian? Karena kaum sunnah wal jamaah selalu memohon kebenaran kepada Allah. Wa ahlut dolalati ajabu biro'ihim wa aklihim wa tolabul haqqo minal makhlukil ajizi wa huwal aklu. Sedang ahli bid'ah selalu mengagumi pendapatnya sendiri, mengandalkan akal dalam mencari kebenaran. Nah, di sini berbeda sekali antara kaum sunnah wal jamaah dengan kaum ahli bid'ah. Kaum ahli bid'ah selalu mengagumi pendapatnya sendiri, mengandalkan akal dalam mencari kebenaran tanpa melibatkan Allah sama sekali dalam memohon dan mencari kebenaran. Li'annal aqla la yudriku jami'al asya'i. Padahal akal itu lemah, tidak mampu menguasai segala sesuatu, sebagaimana halnya penglihatan yang tidak mampu melihat segala sesuatu. Di sini juga dijelaskan bahwa akal itu lemah. Kita sebagai manusia pasti mempunyai kekurangan, karena kelebihan itu hanya milik Allah. Maka dari itu, apapun yang kita lakukan harus kita libatkan Allah, seperti kaum sunnah wal jamaah yang selalu melibatkan Allah dalam mencari kebenaran. Fahujibu wa ajazu wa dulu wa adollu. Oleh karena itu, mereka terhalang dari kebenaran, lemah, sesat, dan menyesatkan. Nah, di sini juga dijelaskan karena kaum ahli bid'ah selalu mengagumi pendapatnya sendiri, mengandalkan akal dalam mencari kebenaran tanpa melibatkan Allah, maka kaum ahli bid'ah mereka terhalang dari kebenaran, lemah, sesat, dan menyesatkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, fa iza arafa ajza nafsihi arafa qudratullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengenal dirinya, maka sungguh akan tahu Tuhannya. Dan jika dia tahu kelemahan dirinya, maka dia tahu sifat kekuasaan Allah. Di sini saya coba menjelaskan penjelasan hadis tersebut, bahwa anjuran
anjuran mengenali diri sendiri dalam agama sangatlah penting, karena mengenali diri sendiri merupakan kunci untuk mengenali Allah lebih dekat. Jadi, mengenali diri sendiri merupakan salah satu jalan mendekatkan diri kepada Allah. Wala ya'tamida ala nafsihi wa aqlihi bal yatawakkal ala Allah wa yatluba minhul haqqi. Para pencari ilmu tidak boleh mendewakan akalnya, tapi harus berserah diri kepada Allah dan harus mencari kebenaran darinya. Di sini diingatkan kepada pencari ilmu bahwa para pencari ilmu tidak boleh mendewakan akalnya seperti kaum bid'ah, tetapi harus berserah diri kepada Allah dan harus mencari kebenaran darinya seperti kaum sunnah wal jamaah. Wa min yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuhu wa yahdihi ila siratim mustaqim. Barang siapa berserah diri kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya dan akan ditunjukkannya ke jalan yang lurus. Dijelaskan juga, ketika kita berserah diri kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya dan akan ditunjukkan ke jalan yang lurus. Contohnya seperti kaum sunnah wal jamaah yang selalu Allah tunjukkan ke jalan yang lurus. Wa man kana lahu malum fala yabkhal. Barang siapa yang berharta, maka jangan kikir atau bakhil, karena kikir atau bakhil termasuk bentuk kemaksiatan hati yang sangat besar dan dianggap merusak kehidupan manusia. Maka dari itu kita dilarang kikir atau bakhil ketika berharta. Wayam bagi ayyata'awwa zabillahi ta'ala minal bukhli. Para pencari ilmu harus memohon perlindungan kepada Allah dari sifat kikir atau bakhil. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuda'in adwa'u minal bukhli. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah ada penyakit yang lebih parah daripada kikir. Nah, jadi kikir atau bakhil itu penyakit hati yang memang parah. Karena sudah dijelaskan tadi sebelumnya bahwa kikir atau bakhil termasuk bentuk kemaksiatan hati yang besar dan dianggap merusak kehidupan manusia. Maka dari itu kita dilarang mempunyai sifat kikir atau bakhil. Wa kana Abu Syaikhil Imamil Ajal Syamsil A'immatil Halwani Faqirah Yabi'ul Halwa. Ayah Syamsul Aimah Al-Hawani itu adalah seorang fakir, kerjanya menjual manisan. Wa kana yu'til fuqaha aminal halwa'i wa yaqul ud'ul ibni. Dia suka memberikan manisan itu kepada fuqaha atau ahli fikih sambil berkata, doakanlah anakku. Fabibar katiju dihi wa atiko dihi wa syafaqatihi wa tadarru'ihi nala ibnu manala. Berkat kemurahan hatinya, kemantapannya, balas kasihannya, dan kerendahan hatinya, maka putranya berhasil mencapai apa yang dia cita-citakan. Wa yastariya bil malil kutuba wa tuba fayakunu aunan alat ta'allumi wat tafaqquh. Para pencari ilmu harus rajin membeli kitab dan menyuruh orang lain menuliskan kitab, karena hal itu dapat membantu mempermudah mengaji dan belajar ilmu fikih. Nah, di sini saya coba memberikan contoh. Misal kita ingin belajar tentang fikih, maka kita harus mempunyai buku fikih, karena dengan kita mempunyai buku tersebut, kita akan mudah untuk mempelajarinya dibandingkan ketika kita ingin belajar tentang fikih tetapi kita tidak mempunyai bukunya. Kemudian apabila kita mempunyai buku tersebut, maka kita harus mempelajarinya. Mungkin ada catatan-catatan khusus yang penting, memang ada catatan ilmunya di sana. Nah, dengan demikian kita mempunyai media atau alat untuk belajar yang ingin kita pelajari, maka dari itu kita akan mudah mempelajarinya. Sama halnya seperti yang dijelaskan di kitab tentang mempelajari kitab. Wa qad kana li Muhammad
Muhammad bin Hasani malun kasirun. Muhammad bin Hasan adalah orang kaya raya. Hatta kana lahu salasumi'atin. Sehingga untuk mengurus hartanya diperlukan 300 orang. Minal wukala'i ala malihi fa'anfaqahu kullahu fil ilmi. Lalu semua hartanya itu didermakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Wala fikhi walam yabqa lahu saubun nafisun. Sehingga beliau tidak memiliki sepotong pakaian pun yang bagus. Faro'ahu Abu Yusufa fi saubin khalaki fa arsala ilahi siyaban nafisatan falam yakbalaha. Kemudian saat ketika Abu Yusuf melihat beliau mengenakan pakaian bertambal, maka ia lalu mengirimkan kepada beliau pakaian yang bagus. Namun beliau menolak pemberian itu dengan halus. Faqala ajilla lakum wa ajillana. Lalu beliau berkata, kalian telah diberi harta dunia, sedang aku akan diberi di akhirat nanti. Wala'allahu innama lam yaqbalhu wa in kana qabulul hadiyati sunnata. Menerima hadiah menurut beliau hanyalah menghinakan diri sendiri, sekalipun beliau tahu bahwa menerima hadiah itu sunnah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa lil mu'mini ayyuzilla nafsahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak layak orang mukmin menghiraukan dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurul Mutiara Huda. Saya ingin bertanya kepada Anissa Fitri, kenapa orang yang diberikan harta tidak boleh kikir atau bakhil? Terima kasih. Karena kikir atau bakhil termasuk bentuk kemaksiatan hati yang besar dan dianggap merusak kehidupan manusia. Maka dari itu kita dilarang kikir atau bakhil ketika berharta. Saya ingin bertanya, mengapa kaum sunnah wal jamaah selalu Allah beri petunjuk? Karena kaum sunnah wal jamaah selalu memohon kebenaran kepada Allah yang maha besar, maha menunjukkan, maha pemberi ketenangan, lagi maha melindungi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ima Sulastri. Saya ingin bertanya kepada Kanisa. Yang mau saya tanyakan adalah, mengapa ahli bid'ah selalu Allah beri kesesatan? Mohon penjelasannya. Karena kaum ahli bid'ah selalu mengagumi pendapatnya sendiri, mengandalkan akal dalam mencari kebenaran tanpa melibatkan Allah. Maka kaum ahli bid'ah mereka terhalang dari kebenaran, lemah, sesat, dan